Hai, gue Togu and back with me again. Berhubung ini bulan terakhir tahun 2021, pada video kali ini gue mau cerita ke kamu tentang perjalanan gue nge-freelance selama beberapa tahun terakhir. Yang gue ceritain ini adalah real life yang gue alami, dan gue sengaja ceritain pada video ini supaya kamu memiliki pandangan sebagai freelancer ke depannya. Alright, sebelum saya lanjut, pastiin kalian sudah mensupport atau mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah ini. Dan kalau sudah subscribe, terima kasih banyak. Let's get started. Seperti yang kalian tahu, profesi sebagai freelancer atau pekerja lepasan ini sedang tren-trennya untuk kalangan muda seperti saya ini, bahkan untuk orang dewasa juga. Profesi ini sudah lama adanya, sampai saat ini terus menjadi profesi atau pekerjaan yang cukup menjanjikan. Dan bisa dibilang pekerjaan ini adalah mesin penghasil uang atau dolar. Gue gak mau bahas banyak tentang apa itu freelance, kalian bisa googling sendiri definisinya seperti apa ya, dari kata freelance itu sendiri. Intinya, ini adalah pekerjaan yang edan bagi orang yang serius dan memiliki skill tertentu gitu. Gue kenal sama dunia freelancer sekitar tahun 2017 yang lalu. Dengan kondisi gue masih kerja sama orang atau kerja di kantor gitu. Nah, profesi freelancer itu saya tidak terlalu seriusin, namun saya mencoba untuk mendaftarkan beberapa akun di akun-akun freelance yang ada. Ada beberapa website yang sudah saya coba, diantaranya seperti 1000 Lens, ini lokal punya ya. Dan juga ada freelancer.com, 99 Design, Fiverr, dan Upwork. Gue sambil pelajari dan coba daftar akun baru di beberapa website ini. Ini sekitar tahun 2018 ya teman-teman. Tidak ada platform yang benar-benar saya suka, karena ini tahap belajar dan masih coba-coba. Namun yang pertama saya coba adalah website 99 Design. Dulu saat daftar di website ini nggak terlalu seribet atau nggak serumit sekarang ini ya. Dan saya mencoba mengikuti beberapa kontes di website ini. Namun akhirnya saya dibina di website 99 Design karena kualitas desain yang saya berikan itu tidak memenuhi standar yang ada di website ini. Jadi saya juga mencoba beberapa akun lain seperti di Fiverr. Saya membuat beberapa gigs dan saya mulai jualan di website ini. Dan akhirnya tidak ada yang beli. Dan finally gue tinggalin website ini teman-teman. Tidak berhenti sampai di situ, saya juga mencoba platform dari lokal punya yaitu 1000 Lens. Saya mengirim beberapa proposal di website ini dan masih belum ada yang nyangkut sama sekali. Pada tahun 2019, saya mencoba bangkit lagi, daftar ulang di website 99 Design sekitar bulan September 2019. Dan akun gue diterima karena saat itu masih muda juga untuk mendaftar di website ini. Dan gue mulai mencoba mengikuti beberapa kontes di website ini. Selang beberapa bulan, finally teman-teman ini pecah telur juga. Dan kali pertama gue menang kontes dengan reward sekitar $190, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 2,7 juta. Sejak gue menang pertama kalinya, gue jadi termotivasi untuk fokus ngontes di website ini dengan kondisi gue masih kerja sama orang. Artinya, gue bagi-bagi waktu untuk sambilan ngontes. Dan gue lanjutin untuk ngontes sampai beberapa bulan, namun masih belum menang lagi pada saat itu. Tapi gue optimis ini akan menang lagi ke depannya kalau diseriusin dan difokusin. Setelah gue mempertimbangkan beberapa bulan, gue mantapin diri buat resign dari tempat kerja gue. Akhirnya teman-teman bulan Juli 2019 gue memutusin untuk resign. Dan ini kondisi dimana COVID lagi banyak-banyaknya di Jakarta. Karena gue optimis dan tetap harus resign, gue fokus untuk ngontes dan juga mencoba beberapa kerjaan yang berhubungan dengan desain. Dan setelah beberapa bulan setelah gue resign, kali kedua gue memenangi kontes lagi dengan reward $190. Dan tidak berhenti sampai situ, sekitar beberapa minggu kemudian gue menang kontes lagi dengan reward yang lumayan gede yaitu $280. Kalau dirupiahkan itu sekitar 3-4 jutaan lebih gitu ya. Dan tentunya gue semakin semangat ya. Dan gue pikir ini adalah jalan terbaik yang gue pilih untuk menjadi full time freelancer. Menginjak tahun 2021, gue lanjutin lagi dong untuk harus kontes di website ini. Kan bisa dibilang hidup gue bergantung dari kemenangan-kemenangan yang saya lakukan di kontes website 99 Designs. Alhasil teman-teman, bulan pertama di tahun 2021 gue menang kontes lagi dengan reward yang lumayan besar, yaitu sekitar $489, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 6,7 juta. Itu lumayan gede bukan?
Dan setelah kemenangan ini, gue melanjutin lagi ngontes di website ini, dan gue semakin semangat dan optimis bahwa nanti ke depan gue akan semakin menang dan akan menghasilkan lebih banyak uang lagi di website ini. Ternyata sampai akhir tahun atau saat ini, gue sudah memenangkan kontes di website 99 Design itu sekitar 11 kali ya. Jadi itu kalau di totalin ya, reward yang saya dapatkan itu sekitar $3.300, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 46 jutaan ya. Dan ini lumayan gede ya, dan saya sangat cukup untuk kebutuhan saya setiap bulannya di tahun 2021. 99 menurut gue itu masih bagus banget untuk dicoba dan difokusin. Namun kalau gue mungkin akan membagi ya, dengan mencoba beberapa platform lain seperti Upwork dan juga Fiverr. Atau mungkin kalian bisa jualan stok atau image atau vektor ya di Adobe Store atau Shutterstock. Nah, sebagai freelancer kalian bisa coba-coba mencari ya pendapatan lainnya, karena kita mendapatkan uang harusnya dari berbagai macam cara ya, supaya kita bisa bertahan hidup. Seperti yang gue bilang, profesi freelancer ini cukup menjanjikan, namun tetap ada resiko yang harus dipertimbangkan. Nah, kalau ingin berkarir sebagai freelancer, beberapa tips dari saya yang saya sudah lakukan dan alami selama kurang lebih 1 tahun menjadi full time freelancer design. Yang pertama adalah tentukan fokus pada bidang freelancer apa. Sebagai contoh, mungkin kamu fokus pada desain grafis, video editing, programmer, dan masih banyak hal lainnya yang bisa kalian coba. Yang kedua adalah pelajari bidang tersebut. Dengan belajar fundamentalnya dulu, seperti belajar software-software yang digunakan atau aplikasi yang dibutuhkan, belajar tentang warna, tipografi, dan sebagainya, jika profesi yang Anda suka itu adalah seorang desain grafis. Yang ketiga, studi kasus atau mempersiapkan portofolio. Nah, ini akan membantu Anda untuk mempermudah dan memulai karir sebagai seorang freelancer. Yang keempat adalah fokus dan jangan menyerah. Ini hal yang sering disepelekan, namun sangat berguna atau sangat penting gitu ya. Seperti cerita saya sebelumnya ya, saya tidak menyerah dan tetap fokus. Finally gue bisa hidup selama setahun lebih ya melalui full time freelancer ini atau profesi sebagai freelancer. Nah, itu dia beberapa tips dan trik yang sudah saya bagikan untuk Anda. Semoga ini membantu kamu dalam memulai karir sebagai seorang full time freelancer atau ingin coba-coba menjadi freelancer. So, demikian cerita pengalaman gue selama beberapa tahun menjadi full time freelancer desain grafis. Semoga ini memotivasi Anda. Nah, jika Anda memiliki pengalaman yang berbeda atau Anda sudah menjadi freelance dan memiliki pengalaman yang berbeda dengan saya, kalian bisa sharing di kolom komentar, kita bisa berbagi informasi di situ. So, itu aja untuk video kali ini, dan bagi kalian yang belum support channel ini, silahkan support dengan mengklik tombol subscribe di bawah ini, dan kalau sudah subscribe terima kasih banyak. See you next video. Bye.